Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi di kondisi pandemi ini ya. Kalian belajar di rumah, tetap fokus ya. Kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan dasar akuntansi. Yang sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang akuntansi merupakan sistem informasi. Mulai dari sejarah sampai dengan konsep dasar akuntansinya itu sendiri. Konsep dasar akuntansinya sendiri ini akan menjadi panduan kalian mengetahui persamaan dasar akuntansi ini. Yang kalian ketahui, yang patut kalian ketahui, persamaan dasar akuntansi ini harus mengacu ke konsep dasar akuntansi tadi. Ya. Konsep dasar akuntansi tadi salah satunya adalah bahwa akuntansi itu merupakan satu kesatuan usaha. Artinya harta milik pribadi dengan harta perusahaan harus dipisahkan, tidak boleh dijadikan satu. Oke, tujuan belajar persamaan dasar akuntansi ini nanti kalian diharapkan bisa menentukan laporan keuangan di ujungnya nanti ya. Oke, persamaan dasar akuntansi ya. Biasanya persamaan dasar akuntansi ini dituliskan dengan rumus aktiva sama dengan pasiva. Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva ini merupakan aset ya, harta dari perusahaan. Ya, sedangkan pasiva adalah kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan. Artinya di sini ingat sejarah akuntansi yang dikatakan oleh Luca Pacioli bahwa akuntansi itu merupakan seni pencatatan, di mana pencatatannya harus catat 2 kali. Ya, 2 kali di sini artinya pada saat dicatat sebagai harta, sisi lain juga dicatat sebagai kewajiban. Kita turunkan lagi dari rumus dasarnya persamaan dasar akuntansi ini ya. Aktiva kita masukkan sebagai aset atau harta ya, atau harta. Pasiva bisa dimasukkan modal. Oke, kita turunkan lagi persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan pasiva. Ya, aktiva merupakan aset atau harta dari perusahaan sama dengan modal perusahaan. Ingat, pencatatan dasar akuntansi dicatat 2 kali, double entry, sesuai seperti yang dikatakan oleh Luca Pacioli ya. Kemudian sesuai dengan standar akuntansi keuangannya. Oke, kita turunkan lagi aset harta ya sama dengan kewajiban. Perhatikan di sini. Pada saat membuat atau seseorang mendirikan usaha pasti memerlukan modal, ya kan? Modal itu bisa didapat dari uang pribadi si ownernya atau pemilik usaha. Contohnya misalnya Gibran mau mendirikan usaha ya, pasti membutuhkan modal kan. Nah, modal yang pertama Gibran mendirikan usaha. Ingat, konsep dasar akuntansi itu adalah salah satunya adalah kesatuan usaha. Jadi harta milik pribadi harus dipisahkan dengan harta perusahaan. Pada saat Gibran memutuskan, misalnya awalnya Gibran itu bekerja di perusahaan percetakan, kemudian keluar ingin mendirikan usaha. Nah, Gibran memasukkan modal ke dalam perusahaannya. Dia menitipkan modal 500 juta. Ya, 500 juta. Artinya Gibran meminjamkan uang kepada perusahaannya. Itu intinya ya. Jadi pada saat perusahaan didirikan oleh Gibran, perusahaan mencatatnya sebagai harta. Ya, 500 juta. Sisi lain
sisi lain, perusahaan juga mencatatnya sebagai modal. Modal bisa berupa kewajiban. Artinya, satu sisi sebagai harta perusahaan, satu sisi sebagai kewajiban. Jadi pada saat Gibran atau pemilik usaha membutuhkan uangnya kembali, perusahaan atau manajemen harus siap mengembalikannya. Itu ya, prinsip persamaan dasar akuntansi. Jadi satu sisi dicatat sebagai harta, satu sisi dicatat sebagai kewajiban. Oke, modal. Oke, kita turunkan lagi aset dan modal ini menjadi persamaan dasar akuntansi supaya nanti kalian juga bisa menentukan atau menganalisa transaksinya. Ya, setiap transaksi dicatat kemana ini, di aktiva atau di modalnya. Kita lihat ya turunannya ya. Aset atau harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Oke, ini kita turunkan lagi. Lihat, perhatikan di sini. Tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa setiap harta yang dititipkan ke perusahaan merupakan kewajiban perusahaan untuk menyelesaikannya. Ingat ya. Contoh tadi Gibran ingin mendirikan usaha, berarti di sana ada manajemen kan. Nah, Gibran menyimpan hartanya di perusahaan tersebut. Artinya Gibran menitipkan uangnya untuk dikelola. Nah, pemilik usaha ini tidak ada wewenang untuk mengelola uang itu. Yang pasti tujuan Gibran adalah atau pemilik usaha menginginkan laba dari yang sudah ditanamkan di perusahaan, iya kan? Nah, perhatikan di sini. Setiap harta yang dimasukkan dicatat, ya, dicatat oleh perusahaan akan dicatat juga sebagai kewajiban. Ya, kewajiban bisa didapat dari pemilik usaha atau dari pinjaman bank. Ya, kewajiban. Kenapa didulukan kewajiban? Ya, karena pada saat perusahaan dilikuidasi atau dibangkrutkan, pada saat perusahaan bangkrut, perusahaan harus memenuhi kewajibannya ini. Ya, jadi harus mengembalikan kepada pemilik siapapun yang memiliki uang tersebut, ya, yang menyimpan dananya di perusahaan. Oke, bisa pahami di sini persamaan dasar akuntansi. Diulangi lagi ya. Rumus persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Artinya nilai aktiva harus sama dengan pasiva, tidak boleh lebih. Kalau ada yang lebih berarti ada yang salah dalam analisa transaksinya. Oke, sudah pahami di sini? Ya, turunan dari aktiva. Aktiva itu merupakan harta. Jadi harta dari perusahaan yang dikelola untuk apa tujuannya? Untuk menghasilkan laba. Di sisi lain harus dicatat sebagai modal. Modalnya ini bisa berupa kewajiban. Ya kan, seperti yang tadi Ibu sampaikan, ya. Jadi turunnya aset atau harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Ya. Oke, kita turunkan lagi. Aset. Ya, aset ini terdiri dari apa saja sih? Akun-akunnya. Akun itu merupakan kelompok. Ingat, mencatat transaksi itu harus dikelompokkan. Ingat definisi dari akuntansi itu sendiri. Ya, definisinya adalah proses menginventarisasikan, mengelompokkan dan mencatat, ya, kemudian melaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Kita turunkan lagi asetnya, ya. Kita lihat nanti ya turunannya ya. Aset bisa berupa harta, bisa berupa uang kas, ya. Bisa berupa piutang